Kita berjumpa kembali. Di dalam sesi ini kita akan berbicara mengenai doa yang berkenan kepada Allah. Ada dua tipe orang yang berdoa kepada Allah. Yang pertama tipe orang Farisi, dan yang kedua adalah tipe pemungut cukai. Tipe orang Farisi adalah dia yang datang kepada Allah dengan menganggap dirinya baik, sudah baik, bahkan lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Datang kepada Allah untuk membanggakan segala yang telah dikerjakannya, mungkin pelayanan-pelayanannya atau segala amal baik yang sudah dilakukan. Sedangkan tipe yang kedua adalah pemungut cukai yang datang kepada Bapa dengan menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang sangat membutuhkan rahmat, belas kasihan, dan pengampunan dari Bapa. Ketika kita mempunyai sikap hati sebagai orang Farisi yang datang kepada Tuhan untuk membanggakan semua yang sudah kita kerjakan, maka kita tidak butuh Tuhan. Dan tampaknya Tuhan juga sulit kita temui di dalam doa. Namun ketika kita datang kepada Bapa dengan hati yang penuh penyesalan, dengan menyadari segala kelemahan kita, keadaan kita yang sungguh rapuh dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan, maka tentulah Tuhan akan menemui kita. Sebagaimana Yesus juga ketika dia hadir di dunia ini dan mau memulai pelayanannya, dia juga memberi dirinya dibaptis di sungai Yordan kepada Yohanes Pembaptis. Yesus solider dengan orang yang berdosa. Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Dia mencari mereka yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Setelah Yesus dibaptis, maka dia berdoa dan langit terbuka serta penuhlah ia dengan Roh Kudus. Roh Kudus membimbing Yesus ke padang gurun untuk menyiapkannya selama 40 hari berpuasa untuk memulai suatu karya yang penting di dunia ini. Memang karya Roh Kudus mengagumkan. Aktivitas doa juga dimulai oleh Roh Kudus yang sudah hadir di dalam diri kita lewat pembaptisan, dan juga secara khusus kita dikuatkan kembali di dalam pembaharuan hidup dalam Roh Kudus untuk menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Hati yang berpaling kepada Allah karena Roh Kudus itulah suatu doa Kristiani. Jadi doa tidaklah terkait dengan teknik, tetapi soal hati yang berpaling kepada Allah. Sebagaimana Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 14-16, bahwa Roh Kudus bersama dengan roh kita berpaling kepada Allah dan berseru, Abba, Bapa. Karena itu, kita tidak perlu khawatir apabila kita tidak mengerti mengenai teknik-teknik doa. Karena doa sesungguhnya bukanlah suatu teknik yang harus kita kuasai. Tetapi seperti kata Teresa Avila, doa adalah suatu relasi, suatu kemesraan dengan Allah Bapa kita. Atau suatu percakapan yang mesra, yang intim dari hati ke hati seperti seorang kepada sahabatnya. Karena itu doa merupakan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat agung, dan merupakan aktivitas yang paling berharga dari manusia. Suatu aktivitas yang dijiwai oleh Roh Kudus. Teknik-teknik doa memang perlu, khususnya ketika kita baru mulai belajar untuk menetapkan jam-jam doa secara teratur. Ketika kita mau mulai mengarahkan hati dan pikiran kita, memfokuskan akal budi kita pada kehadiran Tuhan, kesadaran kita, maka kita masih membutuhkan teknik. Tetapi ketika kita telah setia selama beberapa waktu dan Roh Kudus menarik kita masuk pada keheningan yang lebih mendalam, maka pada waktu itu kita tidak memerlukan lagi teknik-teknik. Doa adalah sesuatu yang sangat sederhana ketika hati kita sudah bertemu dengan hati Tuhan, di mana kita menyadari kehadirannya yang penuh cinta, dan kita sungguh-sungguh memberi diri kita dicintai oleh Tuhan. Segala teknik yang canggih sekalipun tidak dapat menggantikan aktivitas Roh Kudus di dalam jiwa kita yang menuntun kita untuk semakin berpaling lebih dekat lagi kepada Tuhan. Doa adalah suatu karunia, sebagaimana dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa, tapi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita
untuk berdoa kepada Allah. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita lewat pembaptisan sungguh-sungguh membutuhkan kepekaan kita untuk hidup terbuka pada bimbingan Roh Kudus, supaya kita semakin bertumbuh di dalam kemesraan dengan Tuhan. Berdoa sebagai seorang Kristiani adalah berdoa seperti Yesus yang berdoa kepada Bapanya. Doa seorang anak kepada Bapa yang mengasihinya. Oleh sebab itu, doa seperti ini didasari oleh suatu kemesraan, suatu kepercayaan yang penuh kepada Bapanya. Itulah sebabnya mengapa ketika para murid meminta Yesus untuk mengajari mereka berdoa, maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Demikianlah kita juga diminta untuk terus berdoa sebagaimana seorang anak yang berdoa kepada Bapanya, yang sungguh-sungguh percaya pada belas kasih dan kebaikan Bapanya, dan mau terus-menerus semakin mengasihi dan dikasihi oleh Bapa. Selamat berdoa.